wabarakatuh, sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam acara Sakofa Islamia, tentunya bersama saya Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Pak Ustadz? Saya sedang mengerjakan tulisan, ada beberapa naskah, juga menunaikan kewajiban tugas-tugas dari MUI, MUI Kota Bekasi, juga ada dari MUI Pusat, serta ada tugas-tugas yang lain. Masya Allah, di sibuknya Pak Ustadz ini masih menyempatkan waktu buat bisa berdakwah ya. Masya Allah. Semoga Allah selalu membalas kebaikan antum, Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, tema kali ini Pak Ustadz yaitu tentang, kan bentar lagi udah mau Ramadan ya Pak Ustadz ya? Iya, tinggal berapa belas hari lagi nampaknya. Masya Allah. Nah mungkin sebagian orang ini belum tahu nih Pak Ustadz, apa sih arti dari puasa? Yang puasa itu dimana bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi kan puasa itu artinya luas ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa dan sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati Allah. Kita saat ini dalam kondisi yang sebenarnya lagi dipertanyakan. Sebenarnya kita siap nggak sih untuk menghadapi sebuah perlombaan maha dahsyat di bulan Ramadan? Karena berbagai ragam orang penyikapan terhadap Ramadan ini. Ada yang memang sudah menanti-nantikan seperti para sahabat Rasulullah. Kalau hadirnya Ramadan sangat bahagia, hilangnya Ramadan sangat berduka gitu. Kita pun harus sama semestinya, jangan sampai kebalik gitu. Datang Ramadan sedih, ditinggal Ramadan senang gitu karena mau lebaran. Semestinya kita seperti sahabat Rasulullah SAW. Ada yang bersiap-siap memang menantikan itu, ada yang biasa saja, dan ada bahkan yang kemudian mengeluhkan, loh kenapa udah Ramadan lagi gitu, wah harus puasa lagi nih gitu. Nah oleh karena itu maka status manusia pun kan macam-macam. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang fasik, ada yang nifak gitu kan. Nah itulah kemudian mewujud dalam penyikapan masing-masingnya terhadap hadirnya bulan Ramadan. Tentu kita bisa mengidentifikasi diri kita termasuk golongan yang mana ini. Golongan orang berimankah yang memang betul-betul menantikan Ramadan, mempersiapkan diri untuk dapat beribadah maksimal di bulan Ramadan. Atau yang melihat Ramadan biasa-biasa aja gitu. Mungkin saum-saum gitu. Menahan makan, minum dan lain-lain oke. Tapi kemudian tidak diperkuat oleh amalan-amalan yang lain, atau sekedar menggugurkan kewajiban saja, gak enak sama mertua, gak enak sama istri dan lain sebagainya. Karena tuntutan saja. Gitu. Ya hanya sekedar formalitas saja gitu. Ada yang kemudian justru menolak kehadiran Ramadan gitu. Ini sebenarnya orang munafik, orang kafir menolak kehadiran Ramadan gitu. Dia merasa berat dengan hadirnya Ramadan, yang kemudian dia tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa ini gitu. Maka Ramadan itu kan sebenarnya satu-satunya puasa yang diwajibkan. Setahun itu dalam 12 bulan hanya 1 bulan saja sebenarnya kita diwajibkan itu. Mestinya kita nggak merasa berat. Karena kan 11 bulan berikutnya kita nggak diwajibkan. Lalu di 1 bulan pun kita tidak seharian penuh harus melaksanakan puasa kan. Kita ada sahur, kita ada berbuka, bahkan ada efek samping positifnya gitu. Untuk kesehatan kah, untuk kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi sebenarnya gitu. Salah satu contoh sederhana dalam kehidupan ekonomi, dalam sehari-hari kan biasanya kita makan 3 kali sehari. Belum ngemil, belum jajan, belum yang lain-lain. Saat puasa kan kita makan cuma 2 kali dalam sehari. Mestinya lebih ekonomis gitu. Sayangnya justru malah sebagian masih lebih hedonis daripada lebih ekonomis gitu. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita. Kenapa mestinya lebih ekonomis, tapi malah jadi lebih banyak sampah gitu. Yang kemudian diproduksi oleh rumah tangga Muslim saat berpuasa. Nah ini jadi banyak pelajaran yang nanti bisa kita gali. Jadi Ramadan ini
secara bahasa kan artinya harun gitu, panas gitu. Karena memang pertama suasana di Jazirah Arab gitu panas, dominan panas. Lalu kemudian kosongnya perut, kosongnya perut kita itu kan bisa menstimulus apapun gitu, sehingga kalau tidak kita jaga syahwatnya, kita nggak jaga hawa nafsunya gitu, akan menimbulkan sesuatu yang merugikan gitu. Nah, oleh karena itu ditahanlah gitu dengan berbagai amal-amal ibadah yang ada di bulan suci Ramadan gitu. Makanya minimalnya ada 4 hal yang harus kita siapkan agar kita maksimal. Coba kalau kita lihat ke toko-toko ya, ke supermarket lain sebagainya, justru mereka lebih siap gitu untuk menyambut Ramadan gitu. Udah banyak kue-kue, udah banyak diskon-diskon, udah banyak minuman-minuman gitu kan, yang memang biasanya munculnya di bulan Ramadan gitu. Kalau untuk dunia saja gitu, untuk urusan kebutuhan perut, orang sudah bersiap lebih awal. Kenapa untuk urusan ibadah yang kita nggak bersiap gitu? Padahal yang akan dinilai di bulan Ramadan itu bukan soal isi perut gitu, tapi isi dada kita gitu, isi hati kita, isi kepala kita, isi kebijaksanaan dan kearifan kita gitu. Mestinya kita sudah punya program dan kurikulum sendiri untuk menyambut Ramadan. Kita ini mau ngapain sih? Apa yang mau ditingkatkan, apa yang mau ditinggalkan, program-programnya seperti apa? Nah, itu yang mestinya disiapkan. Oleh karena itu minimalnya ada 4 yang harus kita siapkan. Itu pertama, kesiapan iman, agar kita memang orang yang merindukan Ramadan. Kedua, kesiapan ilmu gitu. Karena sayang kalau kita berpuasa, sholat malam, tilawah Quran, amal-amal ibadah yang lain banyak, tapi kemudian ilmu ibadahnya keliru, kan sayang, tertolak. Makanya ilmu ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu harus kita yakinkan dulu bahwa memang ini ibadah-ibadah yang dicontohkan, disunahkan, yang memang ada dasarnya, sehingga kemudian ibadah kita diterima. Itu bukan ibadah yang tidak ada dasar. Yang ketiga, persiapan fisik. Ini penting karena persiapan fisik ini sebenarnya fundamental. Fundamentalnya kenapa? Hampir seluruh ibadah dan kehidupan kita sebenarnya ditunjang oleh kekuatan fisik. Seperti saum jelas gitu. Orang yang fisiknya lemah, dia jadi terbatas untuk bisa melaksanakan saum gitu, melaksanakan puasa. Sholat juga demikian, zakat juga sebenarnya demikian, karena kita nggak mungkin bisa maksimal mencari rezeki gitu kan, menjemput rezeki untuk dapat beramal, berinfak, berzakat kalau kita sakit-sakitan gitu. Apalagi haji sebagai ibadah nusuk gitu, ibadah fisik, itu perlu kekuatan fisik jelas. Nah, oleh karenanya kekuatan fisik ini harus juga kita persiapkan dari sebelum Ramadan agar saum kita di bulan Ramadan tidak terganggu dengan kondisi kesehatan. Yang terakhir itu kita juga harus menyiapkan dana, karena kita kan harus sedekah, harus berinfak, harus berzakat, harus berbagi. Nantinya ada santunan ini, santunan itu. Nah, itu kan kita siapkan dari sekarang. Kita kira Mbak Fafa ini atau Mbak Fani mau sedekahnya sehari 1 juta apa 1.500.000 gitu di bulan Ramadan. Oke lah, kalau di luar bulan Ramadan sedekahnya 100.000 atau 200.000, kan mesti ditingkatin dong kalau di bulan Ramadan. Ya jadi 1 juta contohnya kan, 1.500.000 atau berapapun itu. Nah, ini harus kita siapin, persiapan iman, ilmu, fisik, harta, harus kita siapkan jauh hari sebelum Ramadan, sehingga ketika kita sudah masuk Ramadan kita siap untuk maksimal ibadah gitu. Jadi kita nggak kagetan gitu. Kok tiba-tiba gini gitu. Saya kira itu pengantarnya. Jadi persiapannya dari iman ya Ustaz. Imannya harus kuat, terus ilmu juga. Jadi puasa tanpa ilmu tuh kayak hampa kayak gitu ya. Betul. Terus setelah itu fisik kita juga harus kuat dan juga dana ya Pak Ustadz. Nah kemudian nih Pak Ustadz, nah sekarang kan di bulan Sya'ban ya Pak Ustadz. Nah bentar lagi Ramadan. Nah banyak orang-orang ini bertanya-tanya kapan sih batasan puasa gitu, batasan puasa antara
Sya'ban ke Ramadan itu? Ya, sebenarnya ada beberapa hadis terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW banyak melaksanakan saum, meningkatkan ibadah dan lain-lain sebagainya gitu, di luar bulan Ramadan. Sebenarnya itu kenapa demikian, agar kita sudah terbiasa di level ibadah tinggi saat kita masuk bulan Ramadan. Gitu. Jadi Sya'ban ini semacam bulan latihan. Kita meningkatkan sedekah, meningkatkan tilawah Quran, meningkatkan sholat malam, meningkatkan zakat, meningkatkan saum gitu kan. Agar kita tidak kaget nanti ketika kita masuk bulan Ramadan. Sehingga level kita masuk bulan Ramadan itu sudah di level tinggi gitu. Iya. Kita nggak kaget, kita kemudian nggak ragu-ragu gitu. Nah, hanya saja dalam hadis kita dilarang untuk sebelum masuk hari pertama Ramadan untuk melaksanakan saum 1 atau 2 hari sebelumnya. Jadi tidak ada saum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, itu yang hadisnya sahih, itu kita dilarang untuk melaksanakan saum 1 dan 2 hari sebelum Ramadan dengan niat menyambut atau membuka pintu Ramadan. Kecuali kita sudah terbiasa saum sunnah, contoh saum Daud, Qiyamul Bid, Senin Kamis, qadarullah Senin Kamisnya atau saum Daudnya bertepatan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, itu kan tidak mengapa. Karena kan lain niatnya, motifnya lain. Gitu. Dan Pak Ustadz, bagaimana jika ada sebagian orang yang belum membayar puasa Ramadan di tahun lalu, kemudian bertemu kemudian kembali bertemu di Ramadan tahun selanjutnya. Nah, itu seperti hutangnya apa? belum lunas. Iya, betul. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Banyak sekali kasus seperti ini memang. Sebenarnya patut disayangkan, meskipun nggak masalah. Hanya saja nanti khawatir hutang puasanya makin banyak. Iya, ya kan, terutama ibu-ibu kan. Iya. Hutang puasanya makin banyak. Sebaiknya memang namanya hutang itu harus disegerakan gitu pembayarannya selagi kita mampu, selagi kita bisa. Sehingga ada perbincangan kan, selepas Ramadan itu ada saum sunnah Syawal 6 hari. Ada yang punya hutang puasa pula. Ini yang mana duluan nih? Saum sunnah Syawal kan hanya boleh dilakukan di bulan Syawal, hanya ada waktu sebulan saja. Di sisi lain kita punya hutang puasa juga di bulan Ramadan. Yang mana sebenarnya tidak ada ketentuan mana saja yang mau kita dahulukan, atau diselang-seling juga tidak mengapa. Yang penting saum Syawalnya tuntas sebelum berakhir bulan Syawal itu. Nah, sementara kemudian kalau kita menunda-nunda, maka waktu setahun itu akan jadi pendek gitu, akan jadi sempit. Oleh karenanya sebaiknya kita berkomitmen untuk punya jadwal pelunasan utang puasa, sehingga bebannya tidak berat ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya tidak mengapa, bukan berarti kemudian ini si fulannya atau si fulanahnya harus dulu menyelesaikan hutangnya, lalu kemudian baru bisa saum Ramadan. Nah, kalau begitu malah melanggar syariat, karena dia tidak berpuasa bulan Ramadan sementara dia tidak ada uzur apa-apa. Nah, jadi nggak mengapa, paling nanti dirapel gitu. Si hutangnya itu dirapel, jadi makin banyak nanti harus dibayarkan setelah Ramadan yang dijalani begitu. Di situ ada ketentuannya nggak Ustadz untuk membayar fidyah karena punya hutang di 2 Ramadan itu? Tidak ada ketentuan ya, sepertinya kalau utang lalu kemudian belum terbayarkan sampai Ramadan lagi. Yang saya ketahui ya, itu tidak ada qadanya, tidak ada fidyahnya gitu. Jadi itu nanti dijumlahkan saja, berarti termasuk tambahan utang puasa kalau di bulan Ramadan yang dilaksanakan juga punya puasa yang ditinggalkan gitu. Oke, Pak Ustadz. Semoga dengan tema kali ini ya Pak Ustadz, kita bakal bisa nih untuk bersiap-siap seluruhnya lahir batin untuk menjelang Ramadan ya Pak Ustadz ya. Betul. Oke, sahabat MUI TV, mungkin kita akan bertemu lagi di tema selanjutnya
yang tidak kalah serunya. Yang pasti bersama kita Ustadz Wildan Hasan dan saya Tiffany Hedi di acara Sokofa Islamiyah. Dan untuk para sahabat MUI TV yang belum subscribe channel MUI TV, jangan lupa untuk mensubscribe dan memfollow Instagram kami MUI TV Kota Bekasi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.